Saudaraku, kemarin kita telah berbicara tentang peluang yang tersedia untuk mengawali revolusi Indonesia lanjutan ini, yaitu kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hari ini saya ingin berbicara lebih tajam lagi. Saya melihat apa yang perlu kita lakukan sekarang ini tidak sekedar perubahan tambal sulam, tidak sekedar pemindahan ibu kota, tidak sekedar pemindahan pusat-pusat kota-kota industri atau kota-kota seni atau kota-kota jasa dan lain sebagainya. Tapi yang mau kita lakukan ini adalah pembaruan menyeluruh, pembaruan pola pikir dan perilaku manusia, baik masyarakat maupun para pejabat negara. Juga pembaruan dari para pengusaha kita, apakah itu pengusaha swasta atau pengusaha yang di koperasi, dan terutama juga para pimpinan perusahaan di badan usaha milik negara. Kita memang bagian dari dunia ini, tapi Republik Indonesia itu punya undang-undang dasar, dan di undang-undang dasarnya sudah dikatakan, sudah ditetapkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi yang mau kita tuju bersama-sama sebagai suatu bangsa adalah yang mau kita wujudkan, katakanlah dalam 25 tahun yang mau tahun ke depan ini, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan untuk ini dibutuhkan kerja keras. Pertama, memang untuk itu harus kerja keras, itu kerja besar. Cita-cita besar bangsa Indonesia tidak bisa dengan setengah-setengah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sekarang ini di kita, di Indonesia, para pengkhianat bangsa itu muncul lagi. Para koruptor yang kerjasama dengan pengusaha-pengusaha hitam, itu sekarang terang-terangan. Para pejabat negara, menteri, gubernur, wali kota, sudah tidak peduli lagi dengan bangsa ini. Bagi mereka mencuri uang sebanyak-banyaknya hari ini, dan bagaimana nanti terserah nanti saja. Mereka tidak malu lagi memakai rompi oranye itu, tidak malu-malu lagi. Bahkan saya dengar banyak di antara mereka itu memang sudah menyiapkan agenda korupsi sebelum mereka itu mencalonkan diri menjadi pejabat negara. Katakanlah misalnya sebelum menjadi menteri, mereka sudah siap-siap dengan agenda korupsi. Atau barangkali yang ada di kepalanya cuma agenda korupsi itu saja. Nah, korupsi mereka yang paling jahat adalah bagaimana membuat ketergantungan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain tetap besar atau bahkan semakin besar. Saya kira inilah pengkhianat bangsa yang hari ini mestinya dia tidak ada di lembaga-lembaga negara, mestinya dia ada di penjara. Atau paling tidak jungkir balik diselokan sana. Mereka tidak layak menjadi pejabat negara itu. Dan saya kira mereka juga tidak layak menjadi pimpinan partai. Oleh karena itu hari ini saya akan menyampaikan pemikiran, gagasan tentang pembaruan strategi pengembangan peradaban gotong royong. Dari awal sudah saya katakan, dan itu sudah saya tulis dalam buku saya pada tahun 2016, peradaban gotong royong. Peradaban di Asia Tenggara ini adalah peradaban gotong royong, dan inti dari pendukung peradaban gotong royong itu adalah Indonesia. Kenapa dikatakan peradaban gotong royong? Karena peradaban Indonesia dan juga peradaban bangsa-bangsa di sekitar Indonesia itu dibangun di atas nilai-nilai gotong royong. Persaudaraan, kesetaraan, kemerdekaan, dan kebaikan bersama. Itulah nilai-nilai dasar gotong royong. Saya katakan dari awal, peradaban gotong royong berbeda dengan peradaban barat. Peradaban barat dibangun di atas dasar individualisme yang mengedepankan nilai kebebasan individu. Peradaban gotong royong dibangun di atas dasar gotong royongisme yang mengedepankan nilai persaudaraan. Sekarang mari kita lihat bagaimana tingkah laku para kritikus itu. Mereka bicara sudah tidak seperti dengan saudara lagi. Mereka menganggap para pejabat negara itu kalau dia tidak suka itu sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Bahkan Presiden Joko Widodo mereka katakan presiden ilegal.
Padahal seluruh dunia tahu Presiden Joko Widodo itu dipilih oleh rakyat Indonesia 2 kali berturut-turut, dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi mereka tidak peduli. Dan orang-orang yang seperti ini banyak pendukungnya juga, banyak juga peminatnya, termasuk para media massa kita. Media massa mainstream kita ini sering mengcover, meliput mereka-mereka itu. Saya tidak tahu keuntungan mereka di mana. Tapi barangkali mereka berpikirnya juga sederhana. Yang penting ratingnya tinggi, media massanya laku, iklan masuk, mereka hidup. Bangsa ini seperti apa, itu bukan urusan mereka. Kira-kira begitu. Saudaraku, di dalam peradaban gotong royong ini, dalam strategi pemantapan, pengembangan peradaban gotong royong ini, salah satu yang perlu kita lakukan adalah pembaruan pola pikir dan perilaku manusia Indonesia. Kita harus berubah dengan cepat dari masyarakat emosional berorientasi status menjadi masyarakat rasional berorientasi prestasi. Yang kedua, kita harus segera berubah dari masyarakat konsumen yang menggantungkan diri kepada produksi luar negeri, mulai dari barang-barang yang canggih sampai kacang kedelai, beras, dan lain-lain yang mestinya kita bisa produksi sendiri. Kita tergantung. Kita lebih suka menjadi konsumen gembel yang terseok-seok, tergantung kepada apa yang diproduksi luar negeri, daripada kita kerja keras memproduksi barang-barang itu. Padahal saya pikir kita punya kemampuan itu. Nyatanya kita mampu mendirikan negara Republik Indonesia ini, dan sekarang telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Membangun demokrasi seperti ini bukan pekerjaan mudah. Mempersatukan masyarakat gotong royong di Nusantara ini yang terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak ras, menjadi bangsa Indonesia juga pekerjaan tidak mudah. Tapi kita memulainya, mengerjakannya, dan sekarang sudah memperlihatkan keberhasilannya. Tapi yang saya memang sampai sekarang ini merasa pahit. Nampaknya Ibu Pertiwi ini rajin melahirkan para pejuang bangsa. Tapi pada saat yang sama, tanah air ini juga tidak bosan-bosannya memberanakkan para pengkhianat bangsa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kawan-kawan dalam revolusi Indonesia lanjutan ini, yang terdiri dari revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua. Saya justru ingin mengundang kawan-kawan yang bersedia menjadi komunitas kreatif, baik di kalangan pejabat negara maupun di masyarakat luas. Komunitas kreatif ini harus dengan tegas menyatakan apa yang perlu kita kerjakan. Harus dengan tegas mengatakan siapa itu pengkhianat bangsa, dan siapa itu para pejuang bangsa. Siapa itu para patriot bangsa? Para pejabat negara, para pengusaha swasta yang membuat ketergantungan Indonesia menjadi terlalu besar atau tetap besar atau semakin besar di negara ini. Harus kita katakan mereka itu adalah gerombolan pengkhianat bangsa. Dan para anak bangsa yang berjuang untuk meningkatkan kemampuan Indonesia, kemampuan teknologi, kemampuan industri, kemampuan seni, kemampuan pertanian, dan lain sebagainya. Kita harus katakan itu pejuang bangsa. Dan mereka perlu diberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk berbuat di negeri ini. Penghambat yang terbesar, saudaraku, adalah para pengkhianat bangsa itu. Dan itu banyak yang duduk menjadi pejabat negara, kerjasama dengan para pengusaha hitam, uangnya banyak, kekuasaannya banyak, kejahatannya juga banyak. Oleh karena itu, saudaraku, kita memang harus siap kerja keras. Saya menggunakan cara sederhana, antara lain dengan menerbitkan buku Revolusi Indonesia, menuntaskan sejarahnya. Tahun 1959, tahun penemuan kembali Revolusi Indonesia. Selain itu, saya juga membuka channel ini di YouTube. Melalui channel ini saya ingin berbicara dengan kawan-kawan. Siapa yang siap menjadi pejuang bangsa? Siapa yang siap menjadi komunitas kreatif dalam pengembangan peradaban gotong royong ini? Yang sekarang berhadapan menghadapi peradaban yang sudah lebih dulu maju, yaitu peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Kita harus siap menghadapi itu. Dan untuk itulah kita harus mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni di bumi Nusantara ini. Ini yang akan menggerakkan perekonomian kita, sektor jasa kita, pertanian kita, industri kita, menjadi sesuatu yang kuat, yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa manapun di permukaan bumi ini. Mampu memasuki pasar global dengan berdiri tegak, melangkah tegak, berdiri tegak, mata melihat ke depan dengan optimisme tinggi.
Saudaraku, terima kasih dulu untuk hari ini. Sampai juga jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih.